lonte 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 katanya. Pas lonte Hmm. terakhir ke arah lah ke muka aku jadinya. Mm-mm. Aku lagi pakai hijab, lagi nyuap takjil, nggak pakai banyak cincong, ku taruh takjilku, ku lepas hijabku, lari aku di pinggiran kolam renang, ku Mm-mm. tarik rambutnya nih. Direkam sama orang, direkam sama orang. Nih iya. Mm-mm. Ya Allah, ya Allah, ya. Hmm. Oh, mampus kau kan? Nah, mampus kau kan? Nah, Tarik rambutnya sampai dari dalam dari dekat kolam renang sampai ke depan itu ku tonjok dia. Kalau nggak pisahin sama apa? Sama teman-temanku sama penjaga kosan. mm-mm. Perempuan. Pewong, pewong mana? Pewong singklong. Pewong enggak, pewong orang apa deh, orang Jawa apa orang mana gitu. Sekarang gilingan dia, sekarang suka begini. Jadi suka sekarang Oh, jalan kaki sendiri. akibat kebanyakan nyebes. Iya, Hmm. makanya untuk kayak aku ya, kayak orang manas-manasin aku. Lu takut ya sama sini, takut ya sama sini. Gue itu nggak pernah ada takut sama siapapun. Cuma karena sekarang gue udah berubah, udah lebih calm. Sekarang lebih Mm-mm. nggak mau lagi kayak begitu. Kalau aku mau ya mau berantemin kayak gitu, aduh nggak usah kalian tantangin, nggak perlu ditantangin Tinggal, aku. tinggal nyari orangnya gampang. Kita tahu Ya, tempatnya, kita tahu tempat tinggalnya. Tinggal nyari itu gampang. itu yang kayak pukul cewek asli, iya. Mm. Pokoknya yang banci-banci lama tuh semuanya tahu aku. Makanya si Cika tuh tahu banget karena Cika kan kenal aku udah lama kan. Tahu banget sama, Mm. pokoknya kayak banci-banci Kalimantan, banci-banci Jakarta, semuanya tuh tahu banget sama aku. Aku ya, Mak, dulu ya, kalau best-best lain, best-best baru datang ke Taman Lawang pasti disaharain sama best-best Tubang kan. Di Nah, apa? Iya, diusir, kalau enggak digebuk lu, dilempar lah atau apa. Aku nggak mm-mm. pernah. Aku nggak pernah karena best-best Tubang pun tahu aku orang gila gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Karena kata Ririn apa dulu kan ada Kak Ririn apa kan apa namanya Mm-mm. Asma apa Joyce semuanya. Bunda, Joyce Bunda kayak gitu kan? Ya semuanya kayak si Karen apa semuanya kan yang disarankan semua Mm-mm. jangan katanya yang kau gegerin Gaby itu dia orang gila dibilang dia orang Mm-mm. gila kau geger balik geger lagi katanya. Zaman dulu aku nggak bisa kau geger aku lebih geger lagi kalau zaman sekarang aja aku udah aduh nggak deh nggak mau lagi yang begituan. Kalau aku mau berantem berantem ngegebukin orang aduh nggak kelar-kelar yang ada masuk penjara aku. Zaman itu udah berubah, zaman itu udah berubah. Kita gebuk-gebukan nggak main lapor-laporan polisi say Mm-mm. ya. Kalau 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 mau mana siapa yang mau berdarah, siapa yang masuk rumah sakit, udah selesai Iya, sampai di situ. kalau Enak. zaman sekarang hina-hinaan dikit sindir-sindiran dikit lapor polisi ini dikit Mm-mm. lapor polisi. Udah gitu cuma berani jagoan di media sosial mau jauh sok jago ngoceh ini apa namanya cuma berani dari ketikan doang pas disamperin ciut Nah, diajakin ke itu malesnya itu penyelesaiannya itu males kayak gitu bikin kita naik darah. ya. Kalau zaman itu nggak ada acara sosial media nggak ada ya. Kalau Hmm. mau ayo alamatnya cari sampai ketemu gebukin Ayo gebuk-gebukan berdarah-darah. Nah, yang kalah masuk rumah sakit kayak gitu. Yang menang udah selesai sampai di situ udah selesai. kayak gitu dulu enak. Kalau Heeh. zaman sekarang itu kebanyakan mereka tuh bacot aja ya di sosial media sok jago, sok kaya, sok paling paling berani. Kalau gua ketemu gua tonjok lu gua apa? Nggak ada juga. Ketemu aslinya mah nggak ada itu gede omong. Harem, ketemunya Ya, langsung harem. omong yang kayak gitu ada Jena, Jena mau naik itu Jena. mana? Request Jena. Request lah kak. Semalam lihat Kak Gaby di La Favela katanya. Lawan Nikmir berani nggak Gebi? Kan gue pernah berantem sama Nikita sampai viral. Mm-mm. Lu mau suruh gue lawan Nikita lagi sekarang gue udah baik sama Nikita. Orang dulu yang paling pertama berani ngelawan Nikita itu gue. Belum ada Dewi Mm-mm. Persik. Sekarang itu nggak ada gue yang dulu berani ngelawan Nikita Mirzani. Cuma sekarang gue udah baikan sama dia, ngapain gue ngelawan dia? Emang gue orang Mm-mm. gila.
gak ada masalah, gak ada apa sama Nikita, tiba-tiba gue harus ngelawan dia, berantem sama dia. Sakit jiwa kali. Kadang-kadang netizen ini kan demen, dia kan ngadu domba kita itu Iya. demen banget. Cuma netizen ini kan kebanyakan kan netizen goblok, Mak. Inang. Goblok tuh kayak begitu tuh, nanya berani gak lawan ini, bilang kan berani gak best lu memang, Gaby lu the best. Gak the best sih, Mah. Kalau dulu iya, kalau dulu aku orang gila, bukan the best, gila, lebih tepatnya gila. Sekarang aja kita nggak mau. Tapi Terus kok sama kakak di sini bisa jaga akur, harem. Janganlah itu, jangan, nggak usah lagi lah orang-orang begitu, nggak usah. Tuh Gisel naikin tuh, Wak. Mana? Ada tuh. Kayaknya, ya, bentar dulu. Gisel itu apa sih nama Instagramnya? Gisel Bukannya Diesel ya, Gisel. Gisela Feme tulisannya, Gisela Feme. ISELAFEMME. Oh iya, belum followan, nggak bisa. Gisela Feme. Dia pengaturannya kayak begitu. Kak, coba kau apa namanya? Request live. Request. Aku nggak bisa request itu. Makanya dia nggak bisa komen tadi. Sekarang udah bisa dia. Lagian sok ngartis. Gue udah request katanya. Soal ala artis Hollywood deh ini apa namanya? Harus ini apa namanya? Harus pakai apa sih? Harus sama follow gitu kan. Mana request kok? Oh, udah. Iya kan udah Hollywood. Tu m'as fait mes trucs passés. Kena. Comment on fait, quoi? Mana si Gisel Mekinawati ini mana? Ini, sorry, gue tadi minder mau naik. Kok minder kenapa? Minder? Kenapa lu minder? Seakan-akan cantik. Emang tau artis Hollywood? Lagi seru itu. Dia Jennifer lokal, bukan Jennifer lokal. Bukan Jennifer Lopez, tapi Jennifer lokal. Emang tahu ini Kak, artis Hollywood kayak yang Ono. Seakan-akan artis Hollywood deh. Ono yang mana, Wak? Yang itu loh, artis Hollywood. Yang lagi skincare gitu. Skincare produk lipstick gitu ya, 300.000 ya. Hari. Kamera lu tuh kemana, Gisel? Kamera lu tuh nggak fokus ke lu. Gue tadi lagi dengerin ceritanya itu, Gaby. Gue ketawa-ketawa ngakak. Ya itu, lanjutin lagi yang gebuk-gebukan itu, gue langsung metong. Dia lagi jenggut-jenggut cewek itu. Jadi gue ngebayangin, aduh gue seru banget kalau gue ada di situ. Iya, sama, bukan lagi sponsor. Itu dulu ya, sekarang aku udah nggak mau ya kayak begituan. Udah lewat lah, udah tubang, udah 37. Mau ngapain lagi? Tapi kalau memang masih ada yang lantam-lantam gitu, kasih aja pelajaran, Wawa. Iya kan, itu kan namanya kan kita kan nggak menjual. Kalau kita kan nggak menjual. Kalau dia menjual, apa boleh buat, kita beli. Kita beli, nggak usah pakai sel-selan, langsung kita beli. Kan kita kan mau pergi makan ikan bakar. Jadi kita mau beli ikan beli ikannya dulu, habis itu bakar di tempat kan. Tuh, kita pergilah ke pasar ikan. Pergi ke pasar ikan, tiba-tiba ada pengemis minta sama aku nih, aku bilang nggak ada, aku bilang kayak gitu kan. Udah tuh, nggak mau lari, tetap begini. Tolonglah buat saya makan. Aku bilang nggak ada, karena kan memang aku punya prinsip, aku nggak pernah mau ngasih pengemis gitu loh. Udah gitu, udah tuh, tiba-tiba dia masih terus tuh pindah ke sebelah lagi sini, dia minta sama temanku, nggak diladenin karena kita ikan kan. Terus aku bilang kayak gini, aku bilang kerjalah, aku bilang kayak gitu kan. Si bapaknya aja udah tua kerja, dia nantangin aku kayak gini, kerja apa? Lu mau ngasih gua kerjaan? Dia bilang kayak gitu kan. Aku bilang kayak gitu, nih orang gila nih, nyolot, bilang kayak gitu kan. Udah gitu apa namanya, aku bilang carilah, banyak kok kerjaan di Bali kan sekarang udah nggak corona, aku bilang banyak tuh kerjaan,
jangan ngemis itu dijadiin pekerjaan, aku bilang kayak gitu kan. Kamu Mm. ngomong enak, kamu nggak ngerasain jadi saya, aku bilang gitu. Kamu asli orang mana? Saya asli orang Kalimantan, aku bilang kayak gitu. Saya asli orang Kali. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Bali, aku bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu tinggal di Bali? Lah, saya punya usaha di sini, aku gituin kan. Udah gitu, anjing, satu kali dia bilang aku anjing, aku diamin. Aku bilang, aku mikir orang tua, aku pikir kayak gitu kan. Jalan ninggalin aku tuh, anjing lu. Aku nggak banyak cincong, ku kejar, ku tarik, buk, ku tonjok di pasar ikan. Orang semua tepuk tangan, ada oli apa semuanya itu. Terus kata si bapak yang jual ikan, bilang ke Soali, Mbak, itu temennya berantem. Nggak apa-apa, Pak, saya udah biasa ngeliat dia berantem. Ya, si Oli Oli lagi fokus milih ikan. Nggak apa-apa, Pak, saya udah biasa ngeliat dia berantem, katanya. Tonjok baru kemarin itu, baru bulan apa itu? Bulan sebelum tahun baru, pokoknya bulan Desember ya, pas aku pulang dari Dubai. Kurang sebelum aja tahun baru kemarin. Ya, sebelum tahun baru pas kita lagi lantam. Makanya sekali-sekali kalau mundur orang lantam itu ya harus dikasih pelajaran. Cuma kalau masih batas wajar, oke lah, lebih baik cuekin aja, anggap aja mereka orang gila gitu kan. Cuma kalau misalkan udah di depan mata, lantam, ngeyel, udah harus melayang tangan kita, nggak bisa didiemin. Kalau kamu Gisel? Kalau Gisel mah pasrah, diinjek-injek pasrah, ditikung-tikung gadunnya pasrah, lagi diskotik lagi enak ngobrol sama cowok, ditikung pun pasrah. Kalau Gisel kan orangnya pasrah. Dia mah pasrah. Gue nggak bisa ditikung sama artis Hollywood ya. Pasrah, dia pasrah, biarin aja, ambil aja deh, katanya kayak gitu. Pasrah dia, Gaby. Nanti lagi di diskotik, dia joget-joget, dapat cowok ganteng, langsung ngobrol-ngobrol, langsung si artis Hollywoodnya maju ke depan dia kan, hello, I'm Solihin, langsung, oh ya udahlah dia pasrah, ya udah ambil aja buat lu, karena pasrah dia begini, pasrah dia mah pasrah. Hollywood itu kan dulu kan waktu dulu ya. Terus dia tiba-tiba dia yang nge-DM aku, Neng, fallback ya, dia bilang kayak gitu kan, fallback ya. Pas kulihat, aku kan udah pernah ngeliat dia di TV kan, di TV siapa itu, si Solihin nih, bilang kayak gitu kan, ku fallback ya, udah ya Kak, aku bilang, udah tuh, udah ku fallback. Beberapa minggu kemudian aku udah unfollow sama dia. Aku bilang, dibanci kebanyakan hormon apa gilingan, ku blok aja sekarang. Stres, seakan-akan lu follow dia, seakan-akan lu fans sama dia. Itu piciknya dia itu. Triknya dia lala begitu. Iya, memang fisiknya gitu. Nanti kita itu aku udah ke follow ya, fallback. Udah kita fallback nih. Nanti kita di unfollow-nya biar kita yang fallback ke dia. Iya. Gitu. Kesannya dia yang kita sukain gitu, dia yang tidak follow. Pinter ya, picik ya. Emang dia begitu. Aku mah nggak pakai nanya-nanya lagi, Kak, kenapa unfollow aku atau apa? Aku pikir nggak penting, ngapain gitu kan. Ya udah aku blok aja lah. Nggak ada kontribusinya dalam hidupku gitu loh. Emang ibaratnya kecuali aku ngelonte kok ngasih aku tamu, kecuali aku nge-DJ kok ngasih aku job, kecuali aku dapat laki ya kau ngenalin aku, oke. Ada kontribusi. Yang ada dia ngambil semua itu, job, laki, semua diambil sama dia. Iya kan? Nggak ada temenan sama dia. Ada banget sama dia, tahu. Benefitnya nggak ada sama dia. Yang ada lu diambil. Si Korla nggak tahu tuh kali dia apa, si Korla belum lihat apa kan dia unfollow Korla tapi si Korla masih follow dia, udah ngeliat, enggak, yang unfollow nggak ngerti. Cuma kalau misalkan yang masalah itu bunda udah kecewa sama dia, udah benci. Nggak tahu dah Gaby, si Korla itu tadinya agak benci dengan mak kau ini. Aku kan yang kenalkan dia dengan Korla itu kan aku. Jadi aku kenalkan mereka di pesta perkawinan di Hamburg itu. Aku ada Uni LC namanya orang Minang dituakan lah gitu di Hamburg itu. Pesta perkawinan perak, aku yang masangin pelaminan, aku yang dandanin. Terus kata si Korla, "Ma,
itu mak berteman ya sama si Solihin ya. Iya, nu ada di sini dia nanti mau datang sini lah. Aku nggak diundang mak, kata Korla. Enggak, datanglah kalian semuanya karena aku udah perwakilan Uni LC. Aku bilang kalian boleh datang semuanya ke sini. Jadi kundanglah anak-anak di Hamburg. Datanglah dia. Terus aku bilang, ini Solihin tuh kenalin tuh si Korla. Iya, gue udah lihat di Facebooknya gini, kenalan dia. Terus dia bilang, ih ngapain orang gila begini dikenalin nama gue? Ah biarin, terserah lu lah, lu mau berteman syukur nggak mau udah terserah lu. Aku bilang kayak gitu. Yang penting gue mah temen nggak ada batas-batasan. Lu mau temen mau jalan silakan, mau nggak silakan. Gue emang nggak ada maksa-maksa orang. Tiba-tiba malamnya dia ngajak si Korla ngedugem. Si Korla tidurlah di hotel dia. Udah sekolah tidur dia tuh sekolah pulang. Ya yang ada Korla dijelek-jeleknya begini, nggak bisa tidur gue nampungin orang gila yang begini guys. Gue bilang kau yang ngajak dia dugem, kau yang demen karena kau nggak ada temen. Sekarang kau ngeluh-ngeluh gue kayak gitu. Udahlah, aku bilang gitu. Kau orang gila pula, aku bilang gitu. Udah nonok buntu, kau sama aja lah kita nonok buntu. Udah gila kau, aku bilang gitu. Udah nggak kulayani omongan dia. Nah ya udah, aku pikir. Terus lama-lama. Nah udah tuh kan aku udah pecah tuh sama si Solihin ini kan. Karena dia ribut sama si Acong, pecah lah aku sama dia kan. Udah pecah itu, terus kayaknya si Korla ini kayaknya agak sebel gitu sama Mama Ulan karena dia lagi deket nih berdua. Tapi nggak aku peduliin karena aku tahu jiwanya Korla tuh kita udah tahu aslinya dia. Jadi kita tahu dia orangnya nggak peduli. Lama-lama dia akan sadar sendiri. Benar. Nah aku pikir lah mungkin si Korla lagi terpengaruh lagi dengan omongan Solihin. Biarin aja, aku biarin aja. Nanti suatu saat akan terbukti. Nah ya udah terbukti sekarang. Biar Korla ngerti sifat dia yang asli yang sebenarnya. Udah tahu kali Korla, udah tahu apa belum dia? Udah tahu. Aku juga diceritain sih sama Kak Hana apa semuanya. Dia itu nggak ada temen, katanya di New York itu nggak ada yang mau nemenin dia bilang kayak gitu. Pokoknya best di US itu pada benci sama dia. Dibilang karena dia tuh suka ngerendahin orang, suka nganggap orang tuh kayak sepele gitu loh, nganggap orang remeh gitu. Iya, dia tuh aku tuh makanya Gaby nggak mau berteman sama dia lagi. Dia pengen berteman sama aku di Paris. Tapi aku tuh diremehin, tapi dia nggak berani ngeremehnya di depanku Gaby. Dia nanti dia ngenalin sama artis-artis di Indonesia datang ke sini udah ketemu Wulan tuh baik orangnya. Tapi nanti orang tuh kalau dengan dekat dengan aku dia akan bilang sama orang itu nggak usah deket-deket banget, dia mah banci kampung, banci beras. Pokoknya bukan maksudnya bukan level mereka lah kayak gitu. Ya aku pikir orang mau berteman sama kita syukur nggak, ya udah aku kan nggak maksa. Ya kan nggak di sini di New York itu dia udah diketawain, jadi bahan ketawaan. Kalau misalkan orang lagi ngomong-ngomong terus ada nyebut namanya Solihin gitu kan ya, pada ketawa orang gitu. Di sini ketawain karena itu halu orangnya. Halu, iya. Iya karena orang New York kan udah tahu dia bagaimana dari A sampai Z-nya. Makanya dia sering ke Eropa karena dia pikir kan bisa temenan sama kalian kan di Eropa kan. Udah dimusuh-musuhin sama dia lari lagi ke sini. Emang dia beneran itu punya apartemen yang dia beli nggak dipakai di Jerman itu, yang dibilang mogos Amsterdam itu, yang dia mau nyuruh Bunda Korla katanya tinggal di apartemen dia yang nggak kepake, ada nggak ditinggalin? Dia itu kayak temen-temen gue, dia tuh sewa kayaknya sih ya, dia tuh terus sewa misalkan 2.000 per bulan kan, sama dia disewain lagi pakai Airbnb, jadi bikin duit. Jadi banyak sewanya, bisa banyak. Kayak temen gue di sini kan di New York dia sewa kamar apartemen 3 kan, 3-3-nya disewain lagi ke orang. Nah pas pandemi kemarin kan nggak ada yang nyewa, jadi ya udah nggak diambil lagi apartemennya, mungkin kayak gitu. Ini jadi serius deh tuh. Iya. Pada serius. Karena kita baca komentar netizen. Tentang toleran kepada pegang semua lu. Emang makanya jangan ngomongin dia deh. Jangan bahas dia lah, bahas apa lagi, bahas apa lagi lah, capek bahas dia seakan-akan dia ini kali apa namanya itu Paris Hilton kali Mbak Sahrul, yang kenal Sahrul siapa di sini? Itu apalagi nggak usah dibahas itu. Nggak ada kan? Itu mah sama Mbak Mulan.
Pontianak kenapa? Pontianak itu berantem sama si Gaby, langsung Gaby tidur di jalan. Iya itu Epe. Tabrak. Dulu waktu aku masih gila, masih aku giling-giling, sekarang mah udah enggak mau. Ya baru mau gua iniin. Ya 40 orang lebih loh. Dikepung, kita itu kan ada masanya. Kita hidup tuh kan ada masanya. Iya. Benar-benar dikepung 40 orang lebih, 43 apa 44 gitu yang ngepung aku. Gara-garanya kenapa, Gaby? Gara-garanya tuh kenapa kau dikepung tuh? Dulu kan aku kan pendukungnya Ahok kan. Ya. Pendukungnya Ahok. Makanya aku suka nontonin Bunda di live di Facebook itu kan bahasnya kan kan si Korla kan Ahok bener. Aku dulu kan Ahok bener juga kan. Jadi itu benar-benar kita tuh frontal gitu dukung Ahok gitu loh. Melawan kita ormas itu gitu. Akhirnya pas aku lagi pulang ke Pontianak, mereka tahu. Mereka tahu aku lagi ada acara di mana gitu kan, lupa aku. Terus pas mau pulang, aku dicegat sama mereka. Dicegat, benar-benar dicegat. Aku nggak gentar sama sekali, keluar aku dari mobil, tidur aku depan mobil. Nih, aku bilang, sentuh gue bilang, gebukin gue. Kalau berani nggak ada, satu pun nyentuh aku, Noel aku pun nggak ada. Padahal udah gedor pintu mobil temanku digedornya. Buka nggak lu? Katanya turun nggak lu bencong, dibilang kayak gitu. Udah teriak-teriak kayak begitu. Aku buka mobil, keluar aku, tidur aku depan mobil. Nggak ada tuh. Serem ya di Indonesia ya. Iya, Indonesia tuh aduh, sekarang sih mereka udah nggak ada, udah tenang sih, sekarang itu gini loh, semenjak udah nggak ada ormas itu tuh orang-orang lebih open mind. Walaupun Indonesia masih yang muda-muda ya, anak-anak yang muda itu sekarang lebih terbuka ya. Di Indonesia itu balik ke settingan awal. Ke zaman kita zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Balik ke settingan awal yang Islam, ya udah mereka Islam tapi bukan yang fanatik gitu loh. Bukan fanatik. Ya udahlah gitu. Lebih ya udahlah. Karena sekarang apalagi kayak sekarang itu kan kayak sosial media banyak. Orang itu daripada ngeliat yang kayak begituan, ngeliat politik. Sekarang orang udah nggak tertarik sama politik loh. Malah lebih ngapain tuh ngurusin politik? Lebih seneng orang tuh, lebih baik gue buka TikTok, lihat orang berjoget kayak ngeliat orang berantem kayak di sosial media. Orang lebih seneng begitu sekarang. Iya. Tapi kalau misalkan mereka apalagi si Korla lagi terviral-viral, udah mendingan gue ngeliatin aja Bunda Korla katanya kayak gitu. Tapi gue kalau Korla lagi dibully sama orang itu, itu cowok yang ngebelain Korlanya itu banyak. Gue seneng banget bacanya. Emang banyak banget. Iya, yang ngebelain. So kalau cowok cewek emangnya kenapa? Gue enak bacanya gitu ya. Jadi kesannya kita tuh dibela gitu. Benar. Iya, dia tuh penghibur, Ibarat katanya kayak gini aja deh, kayak yang nonton dia 100 orang nih, paling yang ngebully dia itu sama kayak aku dulu lah, karena aku udah pernah ngalamin ada di posisi dia kan. Jadi yang nonton dari 100 ribu orang itu, ya paling yang jadi haters itu paling kayak 10-15 orang ya, sisanya udah loversnya dia gitu loh. Sisanya loversnya dia sama orang yang cuma ya udah gue bukan pendukung lo, tapi gue seneng liat lu gitu loh. Jadi makanya kayak aku, makanya kan aku selalu ngecek dia kan, aku nyemangatin dia terus. Makanya dia sampai kemarin pas pokoknya kalau Bunda ini lagi kau harus ini ya, dia bilang harus kalau Bunda ke Jakarta kau harus ke Jakarta ya. Orang-orang berpikir aku berantem sama dia dan nggak disuruh orang tuh. Pas di Bali, Gaby Bunda di Bali tuh. Gaby Bunda di Bali katanya. Bunda di Bali sini ketemu. Ngajakin ketemu, cuma aku bilang, Bun, aku lagi di Bangkok. Aku bilang. Orang-orang berpikir dia nggak ngajakin aku ketemu, dia nggak nge-chat aku berantem. Padahal mah aku kan nggak perlu nge-share yang harus yang video call, Bun, video call dulu. Buat aku posting, ngapain gitu loh. Nah, kayak gini nih. Dia kirim voice nih. Kalau sama Solihin diembat tuh langsung. Tuh. Langsung. Iya. Tuh, langsung dikasih handphone bekas. Ini kan tuh kalau Bunda ke Indonesia katanya kau harus ini ya. Kalau misalkan Solihin kan dijadiin materi itu biar kayak narik simpati orang. Iya. Dikasih handphone bekas bener, langsung Gaby. sama Solihin. Iya,
kalau kita berteman ini nggak usah terus kita sepil kemana ke media sosial. Berteman tuh kan di hati, bukannya hanya ditunjukkan di di media belakang. sosial. Kalau aku mau ya, Mak, aku kenal sama Ivan Gunawan. Mm-mm. Terus dia lagi di Jakarta. Dia sampai di Jakarta, Bunda di Jakarta, kau harus nemuin Bunda ya. Kalau aku mau, aku bisa aja. Bun, aku dari Jakarta nih, pepet-pepet aja nih. Kalau aku mau aji mumpung atau apa. Cuma aku Iya. aku mikir berteman itu bukan azas manfaat gitu loh. Iya. Aku tipe orang yang berteman bukan karena azas manfaat. Lu lagi something nih, gua harus jadi something juga gitu loh. Enggak bisa. Kalau dia selagi dia bahagia, selagi dia sukses, teman-teman kita pasti kita support. Benar nggak? Nah, makanya kayak aku pikir, oh dia tiap hari dia sibuk nih, dia lagi banyak kerjaan nih. Masa aku harus kucuk-kucuk lu harus ketemu sama gue, harus buat story sama gue, harus gue numpang tenar sama lu atau apa? Nggak perlu buat aku kayak begitu. Iya. Kita pertemanan tuh bukan nyari ke situ. Kita kan pertemanan itu di hati. Iya. Tapi dia sesibuk kayak gimana masih sempet kirim teks ya. Berarti dia emang bener-bener teman sejati. Iya. Karena kan memang dia waktu sebelum dia viral, dia selalu live kan sama aku terus kan, selalu live bareng. Kita tuh hampir setiap hari loh live bareng. Mau aku di Turki, aku di Dubai, selalu live bareng apa semuanya kan. Selalu dia bilang, pokoknya kalau Bunda ke Jakarta, dari sebelum dia kalau Bunda ke Jakarta aku live aja dia komen. Gue mau ke Jakarta, awas lu nggak nemuin gue ya, gue potong leher lu katanya. Dia selalu pokoknya kalau Bunda ke Jakarta kau harus temuin ya, selalu kayak begitu. Cuma karena memang momennya aku pikir momennya udah nggak pas buat aku, karena aku nggak suka aku nggak mau dianggap orang kayak lu mah aji mumpung, azas manfaat, manfaatin. Aku nggak mau dianggap orang seperti itu, makanya aku selalu bilang sama dia, aku bilang Bun, kalau misalkan nanti kita nggak bisa ketemu di sini atau Bunda di mana nanti aku samperin, kita ketemu, aku bilang kayak gitu kan, karena aku bilang aku mau teman tuh, Bunda happy aja di sana, jangan kepancing sama netizen atau siapapun, post aja dulu di Indonesia, nanti kita ketemu ya, aku bilang Bunda di mana nanti aku samperin, aku kayak gitu kan. Terus dia ngomong lagi dari Jakarta, aku bilang iya Bunda pokoknya bahagia happy aja dulu, aku bilang aku tahu schedule Bunda lagi full, aku bilang makanya aku nggak mau ganggu, tenang aja insya Allah kalau dikasih umur panjang nanti aku yang ke Jerman biar nggak ganggu aktivitas Bunda kalau di Indonesia, aku bilang pokoknya Bunda sehat-sehat aja, nggak usah mikir aneh-aneh, udah. Ya kita kan karena nggak gitu, Gap. Karena yang banyak follower ini kan follower baru. Sementara kita dengan Korla itu udah puluh tahun yang lalu. Benar. Jadi mereka tuh cuma ngeliat sekarang ini aja. Gue udah denger Korla udah bertahun-tahun lama. Temennya dia itu si Roni yang di Hamburg kan ya. Gisel, gue ada temen kayak lu, kata gitu. Iya, dia bilangnya gitu. Kayak lu siapa? Korla. Terus kalau gue ketemu dia gimana? Gak apa-apa sih, pasti dia bilangnya, ini Bansi ini cantik banget gitu doang katanya. Ya udah dari situ gue nggak pernah ini lagi. Terus gue sempet ngeliat live-nya dia gitu. Aduh, berbau-bau politik, gue nggak ikutan gitu. Gue nggak bisa ngikutin Indonesia udah lama. Iya, di Facebook. Itu doang. Terus sekarang pas kemarin viral itu gue nanya-nanya lagi sama temen gue, itu Korla gimana gini. Abis itu ya udah ngikutin, terus lihat video-videonya gue jadi iba gitu, ya udah gue jadi support dia sekarang. Iya, makanya kalau orang yang mungkin follower barunya kan nggak tahu kan gimana. Kalau kita kan dari zaman dia ibarat kata di penampungan dia live, dari zaman dia live, dia nyari sepatu second itu dapat sepatu bolong itu dia live, itu kita semuanya ngikutin. Kayak aku ketemu dia tahun 2004 apa 2005 aku lupa itu. Belum lahir gua tuh. Aku belum lahir. Aku belum letek itu. Aku belum bertete itu. Aku belum bertete. Belum dipotong. Iya, aku ketemu dia tuh tahun-tahun segitu di rumah almarhum Kak Asma. Jadi makanya orang-orang tuh mikir tuh ya kita ya kayak sok kenal, sok tahu gitu. Padahal ya emang kita kenal gitu. Ini pasti ada baca komen. Iya, itu siapa itu? Akun bodong kali. Akun bodong VIP Benjen itu kan. Itu Benjen US yang botak masih hidup katanya. Paling dia itu, paling solihin itu. Oh, dia ngomongin siapa tuh? Nggak tahu dia ngomongin katanya
itu benches US yang botak masih hidup katanya. Botak lu dulu ya, Gisel? Siapa? Enggak, dia ngomongin siapa yang botak? Nggak ngomongin siapa botak? Kita nggak ada, kita nggak ada yang botak, kita cantik semua. Iya, enggak yang Kita nggak ada yang botak dulu kan? botak nih, kita asli itu. Yang nggak ada rambutnya Yang dulu botak TV. yang botak itu Julian Yago. Nah, itu botak. Oh, Kalau itu baru botak, itu nggak punya rambut dia. botak dan nggak punya itu otaknya. Nggak ada otak juga, bukan Gisel. Nggak ada otak juga itu. Itu Banci itu kan udah nggak di US lagi kan? Di ini kan dia apa? Di Israel. Kenapa dia lah? Kenapa ikut perang? Nggak ngerti juga. Ada yang ngomong dia udah balik lagi ke Amerika, ada yang dia masih di Israel, nggak ngerti. Dia kasus waktu itu aku live sama Bunda Korla, sama siapa lagi gitu ya. Dulu tuh orang itu pro ke dia gitu loh, pro dia, salah satu orang ada di dalam grupnya gitulah. Tiba-tiba kok kesini-sininya dia kayak playing victim terus gitu kan, playing victim terus kayak ngebahas orang, nggak ngebahas apa namanya Bunda Korla sama aku, dia ngebahas terus gitu loh. Padahal kita nggak pernah ngebahas dia gitu. Akhirnya ternyata pas diselidikin, dicari tahu dia itu nipu orang, bikin apa ya, kayak asuransi kayak apalah gitu. Oh, fraud gitu ya. Jadi nipu. Kalau fraud Makanya dia selamat kan Israelnya kan. Di sini hukumannya berat loh kalau yang penipuan keuangan gitu, finansial. Makanya alasan dia kan ke Israel kan dia liburan. Masa liburan selama itu setahun lebih, ngapain lu liburan sampai setahun lebih di Israel? Israel loh liburannya loh. Emang lu nggak ada negara pilihan lain untuk liburan? Berarti dia ngambil refugi dong di Israel itu, ngambil suaka politik dong, karena dia habis dari nggak bisa lah kalau lu udah lama banget di Amerika, nyari refugi di tempat lain nggak bisa, karena Amerika tuh pusatnya. Iya kan? Kecuali kan dia di Israel, dia kan punya kasus, kenapa nggak dicari sama polisi Amerika ke Israel? Ya mungkin nggak ini kali ya, nggak parah kali. Biasanya yang dicari tuh yang udah miliaran gitu baru dicari. Kalau dia mungkin masih kecil-kecil nggak dicari yang kayak gitu. Masih $1.000 gitu ya? Iya, mungkin nggak ada yang ngelaporin kali. Kalaupun ada yang ngelaporin, pasti urutannya jauh banget kan, kecil-kecil. Kecuali udah miliaran ya dicari. Iya. Udah gitu halunya dia punya kapal pesiar. Iya, kakak Juli itu kan punya, dengan suaranya gede. Kakak Juli itu kan punya kapal pesiar. Dulunya kakak Juli itu punya hotel. Iya, kakak Juli itu punya hotel. Terus gua punya kapal pesiar. Gue bilang, nih orang yang nonton tuh ya ada sebagian, ada yang banyak yang nggak percaya, apa yang haters dia nggak percaya. Ada sebagian yang percaya. Gue pikir gini, yang percaya ini otak lu kemana gitu loh? Apa lu nggak pernah berpikir? Kita berpikir kita deh. Lu live hanya cuma di kasur, telentang di kasur, rumah dengan konsepnya kayak begitu, lu bilang punya kapal pesiar sama hotel. Kalau lu punya kapal pesiar atau hotel kayak Helena Lim tuh yang di Jakarta, yang live di mana yang pasti lu show off dengan yang megah dengan spot-spotnya yang kan di kasur tuh tentang kayak gajah kekenyangan. Nah, punya kapal pesiar, punya hotel. Iya, kalau ngaku-ngaku nggak apa-apa lah. Tapi kalau ngaku yang masih wajar sih itu. Iya. Ini ngaku punya kapal pesiar, terus ada yang percaya. Anehnya itu punya hotel, punya kapal pesiar, ada yang percaya. Nah itu yang anehnya. Nah, tetangga sebelah ngakunya hairstylist termahal di New York. Iya, dia ngakunya dia motong dia hairstylistnya artis Hollywood. Dia ngakunya motong ini Justin Bieber. Ya Allah, bener. Nah itu yang jadi bahan ketahuan itu kita mantan temen-temennya dia di New York itu pas denger dia kayak gitu berani ya, dia ya berani banget ngebohong kayak gitu. Itu orang Indonesia nggak ngecek tuh di online kan. Itu dulu makanya diketawain. Orang Indonesia
Indonesia kan nggak penting kayak begitu. Yang penting apa keluar dari mulut lu diangkat ke media. Jadi tapi pernah ya suatu saat gua sama temen gua itu temennya Deddy Kobuzer kan waktu SD. Nah kita iseng-iseng gitu, gue telepon Deddy ya. Lakiku datang, aku turun dulu ya. Ya, oke. Kak Jena. Iya. Oke. Iya. Ada. Terus Kak? Iya, nggak tahu ceritain nggak ya? Ceritain aja kenapa sih lu takut? Enggak, takutnya ada nama Dedinya gua samarin aja ya. Enggak, dulu kan dia muncul di acaranya dia kan apa hitam putih gitu kan. Nah temen-temennya itu telepon Dedi, dia bilang Dedi ini gua yang kita ke sekolah bareng. Oh iya inget, dia di New York kan temen gua itu. Dia bilang itu lu undang-undang si Solehah itu lu dicek nggak sih? Oh, bukan tugas gua yang ngecek, itu ada tugas staff gua. Tugas kreatif, tim kreatif. Di ini enggak maksudnya dibenerin gitu ya, ceritanya bener apa enggak. Oh, kurang tahu ya, saat kita kan untuk entertainment aja kata gitu. Oh, kalau gitu sih make sense gitu. Soalnya kan ceritanya sebagian besar kan bohong. Iya, makanya kan aku bilang kalau di Indonesia itu media apa yang keluar dari mulut kita diangkat ke berita, udah. Yang penting mereka ada bahan. Iya. Iya, yang penting ada bahan untuk ditampilkan kayak gitu, walaupun bohong. Kalau di luar negeri kan di Amerika, di Eropa, di Australia, semua di saat kita mau bikin kita mengeluarkan statement, mereka ngecek dulu nih sebelum naik berita. Ngecek dulu, ini bener apa enggak, bohong apa enggak, kayak gitu. Soalnya kan kalau sampai udah masuk berita, terus udah gitu pas diperiksa bohong, mereka kan kredibilitinya ada nanti. Makanya di Indonesia itu orang itu percaya sama hoax. Orang ngomong punya kapal pesiar, punya jet ski, punya apa namanya, beli mobil mini club Perkes, semuanya beli sama suaminya, percaya semuanya. Iya. Percaya. Padahal mah ya mereka tuh kayak gitu. Bener. Percaya hoax, dibohongin percaya gitu loh. Iya. Karena kebanyakan, kita nggak bilang semua orang Indonesia ya, kebanyakan orang Indonesia itu punya smartphone tapi otak mereka nggak smart. Nah, ya benar. Tapi kalau kita jelaskan katanya kita sirik. Benar. Iya, tapi pinternya dia itu dia tahu cara ngendaliin. Iya. Pemirsa di Indonesia dia tahu banget, jadi udahlah gue asal ngomong aja juga pasti dipercaya, yang penting ngomongnya yang tinggi gitu, yang penting gue terkenal dulu, nanti udah terkenal baru ini gue bilang oh enggak gini benar makanya Bunda Dorce kan benci banget sama dia itu gara-gara makanya kan waktu Dorce di live di acara itu Dorce yang banyak dipojokkan karena kan mereka nggak tahu jalan cerita yang sebenarnya. Iya. Padahal ceritanya simple banget itu dulu di New York. Gara-gara apa itu? Gara-garanya waktu Dorce datang itu kan jadi anak orang-orang Indonesia kan gembor-gembor, wah ada Dorce gitu kan. Dorce kan lucu kan orangnya. Wah ada Dorce. Nah, Solihin ini tiba-tiba pasang status di Facebook. Statusnya itu orang kayak gitu aja di apa sih maksudnya? Diangkat-angkat. Belum tahu Paris dia ngomong kayak artis Hollywood aja dilulukan kayak gitu. Dilulukan belum tahu Paris Hiltonnya New York siapa gitu. Jadi ngomongin dia sendiri. Dia yang Paris Hiltonnya. Dia ngerasa Paris Hilton New York. Nah, ada yang nyampein ke Dorce beritanya. Lagi tuh gua lagi sama Dorce di restoran lagi tuh sama anak-anak, si Dorce langsung siapa ini? Pas dia, siapa ini si Solihin? Tolong minta nomor teleponnya. Siapa ini dia? Tolong minta maaf ke gua, minta maaf. Lalu gitu kan langsung dihapus sama Solihin statusnya. Marah Dorce di situ. Dari situ ini bangsat ya anak itu, kata, ngomong enak aja. Mana orangnya nggak mau nemuin. Dari situ. Kan ditelepon sama Dorce terus minta maaf dia sama Dorce. Tapi Dorce-nya udah sakit hati. Iya. Enggak kayaknya di teks deh. Ya dari situ makanya pas
pas muncul di TV berdua itu kan ya, Dorce kan nggak mau nengok gitu kan, marah-marah kan. Benar-benar jadi image-nya tuh kayak bunda yang ini, kayak bunda yang apa yang iri gitu loh sama kayak. Iya. Padahal orang kan nggak tahu iya, nggak tahu. Dorce-nya juga nggak cerita ya? Nggak cerita. Iya, dia pikir kan itu personal gitu kan. Karena mungkin kan bunda kan juga kan orangnya kan lebih dewasa kan, mungkin itu personal, urusan lu sama gue gitu loh, bukan urusan yang kalau bunda waktu makanya waktu pas dia ngomong dia halu-halu kan, iya aku juga hairstylistin beberapa artis Hollywood. Bunda Dorce kan begini ngeliat dia kan begini. Main HP nggak dipedulinya. Iya. Dia main HP. Mungkin bunda itu pengen motong omongan dia, pengen kayak ngeskakmat dia kali. Cuma dia mikir kali kan, kalau gua ngeskakmat dia, yang ada image gue yang hancur gitu loh. Nah itu makanya nggak dipeduliinnya, si Dorce cuma main HP gini doang nih, main HP. Makanya akhirnya dia malah si Dorce yang dibully netizen akhirnya. Karena udah manis-manis duluan itu. Iya, dia kan manis bener ngomongnya di situ, ngambil hati pemirsa. Bener. Makanya aku sampai nyari loh. Sampai aku cari filmnya itu nggak ada dia main. Nggak ada, Gaby, nggak ada. Makanya aku cari film yang dia sebutin tuh, aku cari mana kok nggak ada gitu. Tiap pengikutnya nanya, Uni, aku lihat itu dong di YouTube filmnya, nggak ketemu, dicuekin sama dia. Nggak ada, Gaby, nggak ada. Halu ya, dia tuh hanya posting foto yang kayak dia sekolah acting atau apa ya. Iya itu ada tuh kan diposting sama dia kan. Iya. Dari sekolah. Tapi pas ku cari filmnya itu, ku cari di filmnya sampai dari ku liatin dari awal. Mana scene-nya dia itu nggak ada. Mungkin nggak ada sama sekali dia. Coba mungkin film dulu kali, film Unyil. Ada di film Unyil dia. Unyil Pria Jenaka. Makanya guys, kalau gitu gini loh, kita boleh berhalusinasi, namanya manusia ya, namanya hidup itu halu-halu tuh boleh, tapi halu-halu lucu nggak apa-apa. Tapi kalau halu-halu yang kayak udah lebay gitu, kalau udah ya, sakit gitu makanya. Keterlaluan. Halu-halu boleh, tapi sesuai dengan keadaan kita, kayak gitu loh. Iya. Halu-halu lucu nggak apa-apa. Kayak aku kan halu-halu kayak aku lagi hamil, lagi ngisi, aku mau lahiran atau apa. Itu kan lucu, orang ketawa. Itu kan, iya. Kan lebay yang nggak sesuai. Jadi orang kalau misalkan yang ibarat kata lu orang nyari fakta tentang itu nggak ada, yang ada kan orang nggak, lu gila ya, sakit jiwa lu ya. Berarti bukan gua doang yang bilang sakit jiwa ya? Iyalah. Udah sebenarnya makanya dia udah aku tuh udah dari pas yang dari dia yang nge-unfollow aku langsung mikir kayak gini, wah nih Banji sakit jiwa. Iya. Makanya langsung pulang aja. Nah sekarang kan orang-orang tahu kan kenapa gua nggak pernah jabanin dia. Jabanin orang sakit jiwa gimana rasanya? Nggak perlu, nggak penting. Kan aku waktu saat dia nempel ke Korla itu kan dia ikut juga namanya naik kan. Terus orang nanya ke kita, nanti kalau kita jawab enggak itu bohong. Orang lagi ngeluh-ngeluhin dia. Yang ada kita di ujungnya dibilangnya sirik nanti kan. Apalagi netizen Indonesia ya, aku komen padahal aku komen bercanda-bercandaan. Kan aku biasa kan bercandaan sama bunda kan. Aku bilang sama Mak Ulan aja aku begitu, Iya. Mereka tuh kayak gitu, aku diserang sama kayak gitu. Lu kurang ajar sama orang tua ini. Bilang, ini orang. Iya. Muncul jadi terus nanti netizen bilangnya katanya, "Mak berantem sama Gaby." Ya, muncul jadi anak Korla, gua itu bercandaan gue emang begitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalkan kita ngomong baik nih, kita ngomong manis sih, kita nggak bercanda-bercanda di komennya Bunda Korla. Lu